Alright, welcome back to my channel guys. Hari ini gue mau membahas satu buah proyektor yang memang pernah gue bahas sebelumnya untuk di brand ini. Tapi kali ini saking banyak ya yang nanyain gue seperti ini, jadi gue pengen bahas ini proyektor. Sekarang kalian bakal ngelihat proyektor dari XGODY, yaitu XGODY N6 Pro. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah penampilan dari proyektor XGODY N6 Pro. Ini untuk packagingnya atau boxnya ya. Dan gue cukup surprise sih sama hasil dari packagingnya. Secara desainnya yang menurut gue kali ini lebih profesional. Yang lo bisa lihat dari bagian kiri dan kanan dari si boxnya ini, udah ada beberapa informasi yang cukup profesional mengenai tentang Netflix streaming membership requirement-nya, dan juga mengenai tentang informasi lainnya tentang si proyektor ini. Berikut pun juga dari bagian sisi depan dan belakang itu juga ada gambar proyektor dan beberapa aplikasi yang sudah certified atau official. Nah, yang perlu gue spill bahwa proyektor dari XGODY N6 Pro ini sudah mengadopsi yang namanya OS Wear OS ya guys. Ya, jadi ini adalah sebuah OS yang baru setelah Google TV, Linux standar ataupun yang Android AOSP. Ini adalah software yang memang paling baru di 2025, yaitu Wear OS. Kalian tentunya mau tahu kayak gimana kan? Sebelum kita membahas mengenai Wear OS, kita akan bahas dulu apa aja sih yang kalian dapat dalam paket banding pembelian proyektor XGODY N6 Pro ini. Oke, jadi yang pertama tentunya kalian mendapatkan satu buah remote, di mana remote ini sudah pakai Bluetooth guys, dan tentunya nggak dapat baterai untuk ukuran A3 2 piece ya. Jadi kalian dalam paket pembeliannya tidak dapat nih, jadi harus beli sendiri untuk baterainya. Yang kedua tentunya kalian mendapatkan satu buah manual guide atau manual booknya yang cukup tebal menurut gua, untuk bahan dari printingnya juga jelas, enak, bisa dibaca, dan dia di sini ada dalam beberapa bahasa ya. Salah satu yang utamanya adalah bahasa Inggris yang umum. Yang ketiga adalah tentunya kalian juga mendapatkan satu buah kabel HDMI sepanjang 1,5 meter yang waktu itu pernah kita bahas di HY320, yang udah pernah gua keselin ternyata dia nggak dapet untuk HDMI-nya. Tapi untuk di proyektor ini kalian mendapatkan kabel HDMI-nya. Dan selanjutnya juga mendapatkan kabel power yang sudah menggunakan EU plug yang tentunya panjangnya juga kurang lebih 1,5 meter. Nah, di sini paket yang paling kerennya adalah yang gua paling suka. Dia nih ada beberapa tambahan lah aksesoris bundlingan yang menurut gua ini baru bisa bikin customer satisfaction-nya naik nih ya, dimana dia memberikan beberapa kayak katembat nih guys, korek kuping nih sebanyak 5 buah yang menurut gua nih cukup membantu lah ketika misalkan terjadinya ada dust yang melekat pada LCD ataupun pada lensa ataupun polarize dari proyektor kalian. Tinggal kalian buka bagian belakang dari si proyektor, lalu kalian pelan-pelan lah geser-geser itu dustnya biar dustnya itu jatuh atau fall ke bawah ya, atau fall ke bawah, jadi kalian bisa menggunakan proyektornya lagi. Nah, ini keren banget sih, dia bisa nyediain yang kayak beginian yang nggak kepikir mungkin dari semua brand yang ada, termasuk gua pun nggak pernah kepikiran yang kayak beginian nih. Keren banget sih. Terus yang selanjutnya itu yang gua suka di sini, dia ada juga petunjuknya bagaimana cara penggunaan dari katembatnya ini ya, dan dia juga memberikan juga yang namanya cloth, fiber cloth yang bisa kalian pakai buat ngelap lensa maupun buat ngelap hal lainnya di proyektor. Nah, selanjutnya dia juga memberikan satu buah greeting cards ya, yang menurut gua yang normal lah. Ini greeting cards buat ngasih tahu dia ada di negara mana aja, mengenai tentang brandnya dan informasi lebih lanjutnya di www.xgody.com-nya yang bisa kalian juga baca ataupun scan buat kalian yang membeli produknya ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas langsung ke proyektornya. Oke, jadi ini adalah proyektor XGODY N6 Pro, di mana proyektor ini berwarna putih dengan material plastik ABS, full plastik ABS, benar-benar pure white, dan juga ada beberapa port di proyektornya. Salah satu portnya adalah kentut.
Salah satunya adalah port USB, ya ada satu buah, juga ada port HDMI, juga ada audio port, dan juga ada power input portnya ya. Jadi untuk memasukkan tenaga listrik ke proyektor ini. Oke, dan selanjutnya kita bahas mengenai tentang fisik dari si proyektornya ini tersendiri. Oke, kalau dilihat dari fisiknya, kalian bisa lihat bahwa proyektornya ini ternyata bisa diputer sampai kurang lebih 200 derajat kali ya, kurang lebih 200 derajat. Dia nggak bisa sampai ke belakang banget, tapi dia bisa 90 derajat ke atas, juga bisa 180 derajat lurus horizontal. Tapi kalau ke bawah tentunya dia nggak terlalu bisa, tapi ya bisalah sedikit lah. Oke, dan ketika gua rasain untuk buat negakin ke atas ataupun ke bawah, gue ngerasa bahwa memang gimbal bracketnya ini cukup kokoh dan kencang, jadi nggak memberikan kesan gampang goyang dan nggak kelihatan kayaknya bakal ngelus ya. Kayak cukup bagus sih untuk build quality-nya. Oke, jadi selanjutnya kalian juga bisa melihat di bagian spec validation yang udah gue sediain di sini, dan juga performa dari si proyektor XGODI N6 Pro seperti ini. Oke, jadi kalian udah lihat bagaimana spec validation dan juga performa dari si proyektor N6 Pro ini. Sekarang kita masuk ke bagian pro dan kontranya terdahulu. Yang pertama, pro-nya itu adalah yang gue suka bahwa proyektor ini memiliki tingkat brightness terang yang cukup baik karena melihat dari harganya tersendiri. Di mana brightness yang tersedia dari hasil pengecekan kita adalah 275 ANSI dengan jarak pengecekan di 163 cm, dan kita menemukan memang ternyata dia juga punya lensa yang tipenya short throw ya. Jadi dalam jarak yang dekat tapi bisa menghasilkan screen yang besar. Itu artinya adalah dia memiliki kemampuan short throw. Pada umumnya ketika gua ngelakuin pengetesan di 60 inch, itu gua butuh proyektor rata-rata jaraknya itu dari screen itu kurang lebih di 185 sampai di 190 cm. Yang artinya ini bukan lensa normal, tapi dia menggunakan short throw lens. Oke, yang kedua yang gua suka adalah dalam pemakaiannya beberapa jam di sini kalian bisa melihat bahwa suhunya itu lumayan stabil dengan suhu di 31 derajat ya, dengan exhaustnya mungkin di 30-an 40-an. Ini bisa kelihatannya sih dalam pemakaian jangka lama aman-aman aja dan tidak akan ada yang namanya burn spot. Oke, selanjutnya juga gua temuin di sini untuk dayanya cukup hemat, di cuma 60 watt aja, jadi nggak terlalu membuang banyak daya. Yang ternyata proyektor mini kayak gini ada loh yang bisa terang tanpa harus membuang daya banyak. Untuk beratnya sendiri itu kurang lebih di hampir 1,4 kg, yang tentunya untuk proyektor seperti ini termasuk
proyektor yang bisa dipakai untuk portable dan bisa dibawa kemana-mana, tapi tentunya belum ada baterai. Jadi memang bukan full portable, tapi untuk pro-nya ini ya termasuk salah satu advantage-nya lah dari si produk ini yang tidak terlalu berat. Yang kelima yang gue suka adalah dari sisi color-nya atau hasil warna. Saturation-nya yang dibuat dari si proyektor ini saat performa untuk testing video, gue ngelihat bahwa warna yang ditampilkan itu hampir mirip sama seperti color warna asli dari si videonya itu. Yang artinya memang untuk picture quality-nya dia udah cukup bagus di settingnya. Yang selanjutnya yang keenam adalah di bagian noise-nya. Surprisingly, ternyata proyektor ini cukup punya noise yang kecil ya, cuma stabil di 48 dB dan ternyata tidak terlalu mengganggu kuping saat kita pakai. Yang menurut gua cukup asik sih ya. Kontra yang pertama menurut gua adalah di bagian soundnya. Di bagian soundnya sebenarnya nggak bener-bener jelek, dia cukup termasuk bagus, tapi dia cuma 3 watt single speaker dan memang gua nggak bisa ngarepin bass yang terlalu deep ataupun terlalu bagus ya, karena dia juga nggak ada subwoofer dan tentunya memang belum Dolby Audio ya. Dan di sini cukup bagus sih sebenarnya, tapi ya itu menurut gua masih menjadi kontranya lah ya, karena gua kan coba mencari secara objektif apa sih jeleknya di proyektor ini untuk di harga yang ditawarkan. Yang kedua adalah di bagian blurry-nya. Gue masih menemukan di situ ada beberapa part blurry yang tentunya cukup mengganggu ketika gue butuh pakai ini untuk presentasi. Walaupun dia brightness-nya udah cukup bagus di 275 ANSI, tapi blurry itu membuat kenyamanan yang kurang enak lah ya, jadi mengganggu sekali kenyamanan yang ada. Karena dengan misalkan kalau gue pakai dengan presentasi dengan huruf-huruf yang terlalu detail, itu akan memberikan beberapa part itu ngeblur sehingga akan susah buat audiens atau penonton gue untuk melihat bagaimana cara presentasi gue secara maksimal. Yang ketiga adalah latency-nya terlalu besar. Jadi buat kalian yang berpikir ini untuk gaming secara mirroring ataupun secara wide, itu menurut gua kurang cocok ya, karena untuk input lag-nya di sini nyampe di atas 100 ms ya. Jadi tentunya akan membuat delay yang kurang lebih itu akan sangat mengganggu buat orang yang pakai gaming, kecuali memang untuk menjadi POV penonton doang, bukan untuk si gamersnya. Kalau untuk gamersnya menurut gua lu pasti gak nyaman banget, dan kalau lu nembak nanti mungkin 1 detik 2 detik kemudian tembakannya baru keluar di proyektor ini, yang jadi menurut gua memang nggak bagus buat kalau lu buat gaming. Yang keempat adalah permasalahan dari brandnya tersendiri, yang memang gua masih nggak suka. Memang banyak banget sih updatean yang udah terjadi sejak video gua nih yang bisa mungkin kalian lihat nih. Ini adalah video Haya 320 yang pernah gua kritik habis-habisan tentang bagaimana brand ini memperlakukan customer dari cara packagingnya, proyektornya sendiri, dan spek yang ada. Tapi sekarang udah jauh lebih profesional, tapi tetap ada sebuah hal yang gua nggak suka, yaitu adalah memberitakan kebohongan di atas datanya. Yang data gua temuin ini 275 ANSI, bukan artinya proyektor ini jelek. Encamkan sekali lagi, bukan artinya proyektor ini jelek. Tapi informasi atas ANSI atau datanya itu, dia di sini menyatakan ada yang bilangnya di 500 ANSI, ada juga yang ngomongnya di 700 ANSI bahkan di official store-nya sendiri. Yang menurut gua hanya orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin seperti ini, hanya orang yang memang nggak ngerti cara ngeceknya dan nggak punya standar dari sebuah proyektor sendiri yang bakal percaya hal ini. Dan most likely banyakkan audiens itu bodoh, masih awam, belum mengerti yang mengenai tentang namanya 700 ANSI, 500 ANSI ataupun standar dari sebuah kecerahan sendiri. Yang masalahnya ketika nanti misalkan ada orang juga jualan jujur, dia jualan 500 ANSI, dianggapnya itu wah Xcode 700 ANSI cuma segitu, 500 lebih kecil dong. Padahal nyatanya Xcode-nya 275 ANSI. Nah, sedangkan ada orang yang memang jujur di 500, dia benar-benar lebih terang. Tapi karena orang juga tahunya standar terang itu cuma maksimalnya segitu di 700 ANSI, jadi punya ekspektasi yang akan berbeda. Dan menurut gua ini adalah salah satu cara pembodohan market yang menurut gua nggak sangat tidak setuju. Jualan itu boleh, tapi jangan jualannya merugikan atau membodohkan orang. Boleh jualan, apalagi kalau jualannya bisa bikin pinter orang. Orang makin pinter, lu dapat untung, itu bagus. Tapi kalau orang lu bisa dapat untung banyak tapi dengan ngegoblokin orang, itu lu salah berat. Lu nggak boleh kayak begitu. Menurut gua nggak etik kalau secara cara kerjanya ataupun cara bisnisnya. Itu aja yang mau gue sampein kalau di bagian kontra yang ada.
Untuk kesimpulannya tersendiri, menurut gue proyektor ini dibanderol di harga kurang lebih 1,7 sampai 1,8 di marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan segala macamnya. Dan menurut gue untuk harganya sendiri itu masih cukup acceptable ya, dan affordable tentunya. Kalau untuk barang seperti ini sih cukup worth it lah ya, dimana untuk harga dan spesifikasi yang diberikan, performansnya yang udah gua cek dan gua lihat secara durability ini kayaknya sih secara long term juga bagus. Jadi artinya proyektor ini bisa gua simpulin sebagai proyektor yang worth it untuk kalian entertainment pakai di rumah dengan kebutuhan yang menurut gua udah cukup bagus, dipakai di ruang terang, remang maupun gelap, dengan mungkin proyeksinya itu di 60 sampai 100 ini situ masih bagus. Tapi kalau lebih dari situ mungkin kalian butuh yang proyektor lebih terang lagi untuk hasil yang lebih maksimal. Dan kalau untuk kalian pakai buat edukasi di ruang belajar, sebenarnya secara terangnya itu kalau untuk ruang kelas kecil itu oke. Tapi kalau misalkan kalian butuh untuk ruang kelas gede itu nggak oke. Tapi ingat, blurry-nya ini yang nggak bagus kalau kalian pakai buat presentasi. Itu aja menurut gua. Dan buat kalian yang memang suka sama channel gua, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya buat selalu tahu video terbaru dan updatean di channel kita. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan dislike aja buat yang nggak suka. Dan bagian yang pertanyaan, jangan lupa untuk informasiin di kolom komentar di bawah. Gua Erik Endra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.